Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Video pembahasan yang mengenai same company in lower price, teman-teman harapannya bisa tonton dulu supaya nggak kaget dengan pilihannya dan nggak questioning kayak kenapa saham-saham ini yang dipilih gitu. Ide dasarnya saya sampaikan di video sebelumnya. So IHSG year end sale, diskon IHSG ini watchlist yang menurut saya bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan return yang nggak gede-gede banget gitu ya, nggak beggar, nggak half beggar, tapi masih lebih baik daripada pilihan yang tersedia di market. Disclaimer on, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. 25-40% di momen IHSG diskon akhir tahun. Pilihan pertama sahamnya adalah Telkom gitu ya. Why Telkom bang? Suram nih Telkom gitu ya, nggak ada masa depan. Starlink pakai jalur langit. Nanti Starlink akan muncul Starlink yang endpoint device yang bisa lebih murah. Kelihatannya nggak ada masa depan gitu ya. Tapi apakah yang tersaji di laporan keuangan seburuk itu? Menurut saya enggak. Dengan laba 23 triliun, Telkom masih semenguntungkan itu teman-teman ya. Kalau dari sisi revenue, ya memang teman-teman akan melihat ada namanya perlambatan gitu ya, khususnya dari 2023 ke 2024. Ya menurut saya wajar. Pertama, ya market size untuk Telkom itu kan dominasinya 70% revenue-nya dari Telkomsel. Dan Telkomsel itu secara jangkauan dia bisa menambah luas atau masyarakatnya nambah banyak. Masyarakat kita udah banyak banget kan, masyarakat kita tuh udah banyak, penggunanya udah banyak. Jadi untuk grow harus ada hal-hal lain yang inovatif. Tetapi di luar daripada itu, Telkom saat ini masih tetap Telkom. Ingat konteks kita adalah 1-2 tahun ke depan. Kita nggak tahu Starlink akan semasif apa dalam 5 tahun ke depan, tapi 1-2 tahun ke depan, saya rasa Starlink belum menjadi ancaman yang benar-benar serius untuk Telkom. Jadi dengan segala sentimen yang menerpa Telkom saat ini, mengenai Starlink, mengenai investasinya di Goto lah, still profitable company. Cuman growth-nya mulai terbatas. Berita baiknya, beberapa kuartal ini teman-teman akan sudah bisa melihat gitu ya, ada lini bisnis baru di B2B yang cukup serius mulai digarap oleh Telkom dan mulai, ya masih kecil banget sih, tapi setidaknya sudah mulai memberikan hasil yang cukup baik. Jadi apakah short gain yang kita harapkan ini bisa kita temui dari Telkom? Menurut saya chance-nya lumayan. Harga Telkom saat ini ditawarkan di range panic selling saat pandemi 2020, 2.500-an ya. Jadi dengan harga 2.500 sampai 2.600 ini dari sisi dividen yield saja itu bisa kisaran 7-8%. So kalau misalkan Telkom, saya nggak berharap Telkom kembali ke 4.000, no. Yang saya lihat adalah Telkom di 3.500-an. 3.500-an itu buat saya dengan range fair price min PI 5 tahun, buat saya sudah cukup oke di harga ini. Dan di harga ini kalau teman-teman lihat dalam 5 tahun terakhir, itu tersentuh di 2020, tersentuh 1, 2, 3 ya. Kalau kita benar-benar hitung titik-titiknya gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi 7 kali Telkom mampir di area 3.500-an. So, 1-2 tahun lagi, mampir lagi ke harga 3.500, menurut saya peluangnya cukup terbuka lebar. Dan itu artinya 30-32% gain yang kita bisa dapat dari capital gain-nya. Yang kedua, ini salah ya, ini nggak apa-apa deh, saya malas ngedit lagi. Yang kedua adalah tower pilihannya, TOWR. Ini juga sama case-nya ya, suram juga nih bang, karena mereka pakai jalur langit nih kompetisinya. Sementara TOWR pakai menara, pakai jalur fiber, harus gali-gali. Starlink pakai jalur langit gitu. Sesuram itu apa udah nggak ada masa depan? Balik lagi, kita lihat apa yang tersaji di laporan keuangan, karena itulah bukti laporan keuangannya disampaikan. Berapa pendapatan, aset, labanya itu disampaikan di sana. Dan kalau kita ngelihat, ya sama case-nya dengan Telkom gitu ya. Mereka secara revenue tumbuh tapi ada perlambatan. Dari sisi net income, 2,6 triliun, 2,5, 2,4, 2,4. Jadi sisi labanya sedang melambat gitu ya. Mereka harus cari cara lagi gimana untuk bisa lipat gandakan atau menaikkan sisi net income-nya, karena dari sisi revenue sebenarnya masih cukup bagus. Hampir sama dengan Telkom, isunya adalah seputar Starlink tadi, dan yang kedua adalah rencana merger XL dengan Friend. Kenapa isu XL dan merger Friend ini menjadi concern? Karena
Kalau keduanya merger, nanti mungkin ada namanya efisiensi terhadap sewa menara. Sewa menara TWR mungkin akan jadi salah satu yang terdampak. Jadi kalau teman-teman mau masuk di TWR, sebenarnya ada pilihan yang lebih bagus, tapi mungkin momennya udah bukan IHSG year end sale lagi ya, yaitu adalah menunggu status Excel dan Friend ini mergernya confirm, lalu tunggu 1 kuartal setelahnya apakah masalah sewa menara ini menjadi hal yang serius bagi TWR gitu. Dalam artian, bagaimana sih konsep sewa menara kalau Excel dan Friend itu ada di dalam satu area yang sama. Efisiensinya seperti apa, saya juga nggak tahu. Makanya perlu nunggu. Tapi kalau teman-teman mau memanfaatkan harga saat ini, menurut saya juga salah satu harga yang cukup menarik. Dengan pertimbangan bahwa selain masalah jalur langit tadi, menara, permenaraan gitu ya, TWR ini juga masih cukup rajin untuk genjot jalur fiber bisnisnya mereka. Jadi jalur fibernya lagi digarap terus. Nah, dari si valuasi sama dengan Telkom. Jadi mereka juga ditawarkan di range panic selling pandemi gitu ya. Kisaran 600-an nanti ya, 650 itu sudah jadi titik range yang bisa dipertimbangkan bagi teman-teman yang tertarik. Ini pun dividennya 4%, cukup bagus. Dan kalau TOR itu kembali ke 1.500 itu jelas bigger. Tapi kita nggak berharap sampai sana kok. Harga 900 sampai 950 itu TOR sudah memberikan return 30% gitu ya. Jadi kita nggak berharap TOR itu sampai ke titik-titik tinggi sini, tapi ke titik-titik ya mendekati 1000. Bahkan saya put hanya 900 sampai 990 itu sudah memberikan kita return 30% gitu ya. Pilihan saham yang ketiga, ada Sido. Sido di-compare dengan kondisi pandemi yang nggak fair. Menurut saya, kenapa? Karena harga pandemi itu Sido sedang anomali dibandingkan bisnis lain, dia sedang berjaya. Ya, kalau kita lepaskan hal itu, maka sebenarnya basic question-nya adalah Sido itu akan menghilang dari market kita nggak ya? Dari market masyarakat Indonesia. Apakah orang Indonesia itu nggak akan masuk angin lagi gitu ya? Ya menurut saya sih Sido ini one of the strongest brand lah kalau ngomongin produk jamu-jamuan, dan saya masih cukup optimis setidaknya 2 tahun ke depan. Ingat kita time frame pendek aja sih. 1-2 tahun ke depan Sido menurut saya akan tetap menjadi perusahaan yang sama, yang semenguntungkan itu. Teman-teman bisa lihat bahwa dibandingkan dengan 2023 Sido tuh kinerjanya lebih bagus lagi, bahkan dibandingkan dengan 2022 ketika pandeminya sudah mulai mereda. Jadi buat saya harga sekarang ini sebenarnya cukup menarik dengan kinerja yang ditawarkan oleh Sido. Sehingga kalau kita bandingin dengan masa pandemi yang menurut saya kurang fail, sekarang ini masanya back to normal dan Sido merangkak naik lagi. Cuman kita mesti bisa manage expectation aja bahwa untuk kembali Sido ke level itu lagi ya butuh waktu beberapa tahun ke depan gitu ya. Jadi Sido buat saya secara perusahaan the same company, lower price, still profitable business. Cuman sayangnya ya produk jamuannya yang itu aja gitu ya. Masalah seputar masuk angin dan teman-temannya, sehingga memperlihatkan bahwa dominasi produk ini terlalu superior dibandingkan dengan produk-produk lainnya yang diproduksi oleh Sido muncul. Secara valuasi under value, nggak usah muluk-muluk, Sido balik ke all time high-nya. Kalau Sido balik ke 800 saja, dari harga sekarang itu sudah memberikan return 35-40%. Itu di sekitar sini teman-teman. Di tengah-tengah antara fair price-nya dengan over value. Jadi ini cukup oke lah dengan mendapatkan return segitu dari Sido muncul. Saham terakhir yang masuk dalam list ini, sayangnya belum masuk di area under value, tapi perlu saya masukkan untuk buat selisih, siapa tahu tekanan market membawa dia ke arah ini. Yaitu adalah Era Jaya. Era ini sebenarnya kinerja sedang bagus-bagusnya gitu ya. Menurut saya di kuartal di 9 bulan 2024. Ini teman-teman lihat dia labanya naik 60% kurang lebih. Masalahnya tiba-tiba ada muncul berita mengenai case tarik ulur iPhone 16 yang katanya nggak akan dijual di Indonesia kalau iPhone nggak investasi gitu ya. Menurut saya juga Apple ini kebangetan. Dengan market Indonesia yang segitu besar, mereka pelit banget ngasih duit untuk investasi di Indonesia. Dengan segala macam pilihan komponen yang bisa disediakan oleh Apple, mereka malah ngasih opsinya adalah mereka investasi untuk bikin casing HP Apple. Ya wajar sih kalau kayak DPR itu marah gitu ya, karena apa kayak komponen yang lebih serius gitu ya, yang bisa menunjukkan bahwa Apple itu serius untuk investasi di Indonesia. Kalau cuman casing mah, bos, kalau cuman casing, ya produk lokal dalam negeri juga bisa, men. Nggak perlu dapat investasi dari Apple, dan nominal investasinya juga kecil. Jadi menurut saya sih emang itu tawaran yang jelek banget dari Apple, dan wajar mereka malah capi. Menurut saya market Indonesia jadi salah satu market yang bakal dipertimbangkan oleh Apple, sehingga pasti ketemu deal yang
win-win solution. Ini menurut saya, sekali lagi ini depend sama conviction teman-teman. Nah, dibandingkan dengan 3 pilihan kita tadi, sebenarnya era berbeda. Ini malah sedang loncat, sedang turn around. Cuman, market sedang mengantisipasi kalau era kehilangan iPhone 16 dari Apple yang biasanya jadi momen moncer akhir tahun, mereka gigit jari nggak bisa jualan dan mungkin kuartal 4-nya jadi jelek. Tapi balik lagi, ini depend sama conviction teman-teman gitu ya. Apakah menurut teman-teman ini akan isu yang resolve atau enggak? Kalau menurut saya resolve gitu ya. Kenapa? Karena kalau pemerintah juga benar-benar membatasi, maka ada kemungkinan buah si malakama gitu ya. Banyak orang yang akan ngakal-ngakalin ngambil dari luar negeri meskipun ribet kan, ada IMEI di ban dan lain sebagainya. So, ini balik sama teman-teman, yakin apa enggak bahwa iPhone itu akan dijual legal di Indonesia gitu ya. Secara valuasi, ya otomatis saham yang kinerjanya sedang bagus sampai ke undervalue sini, sampai ke harga 350 itu menurut saya berat. Sehingga kita perlu cari titik-titik yang lumayan kita bisa dapetin gainnya mendapatkan 30 sampai 40% itu kan ya targetnya. Jadi 380 sampai 390 menurut saya cukup menarik kalau kita bisa dapetin era di titik ini. Targetnya 500 sampai 520 di sini. Ya, batas atas antara min PI 5 tahunannya. Fair price-nya dengan over value-nya. Di harga tersebut potensi gain-nya 30% dan yield dari dividennya juga 3-4% buat saya masih masuk akal untuk era jaya. So, itu dia teman-teman pilihan saham dari saya kali ini gitu ya. Kita akhir tahun tuh biasanya mengenal soal window dressing. Buat saya dengan foreign outflow yang begitu kencang, mungkin window dressing nggak datang di tahun ini. Kalaupun datang mungkin tipis-tipis gitu ya. Kita nggak usah terlalu berharap pada momen-momen momentum event-event yang tidak selalu pasti datang gitu ya. Window dressing, January effect dan lain-lain. Pilihlah saham-saham yang memberikan return yang oke. Saham-saham yang turnaround biasanya lebih cepat kesentil duluan. Tapi buat saya sih 2025 saya menaruh harapan yang positif ya buat stock market. Apalagi dengan saya lihat Pak Presiden Prabowo itu cukup agresif untuk memberikan gebrakan-gebrakan meskipun belum sampai 100 hari menjabat di bursa belum sampai 100 hari menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. So, sampai ketemu guys di next video. Jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komen di bawah. Mau diskusi saham? Feel free untuk nanya di kolom komentar. God bless you guys. Bye bye.